Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat walafiat. Allahu Akbar. Anak-anak coba jawab ya ibu anak-anak ya. Untuk pertama kali kita bertemu. Kalau ibu tanya siapa saya, jawabnya adalah saya adalah siswa madrasah. Ayo sama-sama. Kemudian lanjutannya bagaimana madrasah? Maka anak-anak harus jawab madrasah hebat bermartabat. Ya, ibu ulang anak-anak ya. Siapa saya? Saya adalah siswa madrasah. Bagaimana madrasah? Madrasah hebat bermartabat. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu lagi dalam rangka acara Peskil di Min 1 Bero secara online. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Anak-anak, hari ini adalah kegiatan Peskil yang pertama kali kita lakukan secara online ya, dan insya Allah kegiatan ini nanti akan dilaksanakan selama 3 hari. Anak-anak dibebaskan tidak belajar, tetapi harus mengikuti kegiatan Peskil ini yang disiarkan nanti melalui channel YouTube Min 1 Bero. Kegiatan ini dilaksanakan secara mendadak anak-anak ya, tidak ada juknis yang mengatur tentang kegiatan ini, tetapi atas dasar kesepakatan dari Bapak dan Ibu Guru, maka pada Ramadan 1442 Hijriah ini Min 1 Bero tetap mengadakan kegiatan Peskil 3 hari secara online. Nah, walaupun secara online, anak-anak harus serius mengikutinya dari rumah masing-masing. Dan nanti di setiap akhir tausiah ada tugas yang harus anak-anak selesaikan. Tugas ini hanya sebagai tolak ukur dari Bapak Ibu Guru apakah kalian mengikuti atau tidak kegiatan ini secara serius. Sebelum Ibu akhiri, ada pantun yang Ibu sampaikan, yaitu mau lebaran dipotong ayamnya, ayamnya enak bikinan mama, Ramadan sudah di ujung mata, yuk lekas tingkatkan iman dan takwa. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tentunya saya ucapkan kepada seluruh ananda siswa-siswi Min 1 Bero yang hari ini tentunya menjalankan ibadah puasa mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan mudah-mudahan nggak ada yang puasa setengah hari dan semuanya bisa beraktivitas sampai nanti kita bertemu di hari yang fitri, di Idul Fitri. Tentunya hari ini kita akan kembali ke kegiatan sekolah kita, yaitu pesantren Ramadan di tahun 2021. Tentunya setelah ini nanti akan ada materi yang dibawakan oleh salah satu ustadz yang cukup terkenal di Kabupaten Berau ini. Nanti akan saya perkenalkan. Puji syukur tentunya kepada Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di pagi hari ini di 9 Ramadan kita masih diberi kesempatan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, tentunya mengumpulkan pahala bagi kita
dan mudah-mudahan menjadi ganjaran kita, menjadi bekal di hari-hari kemudian. Salawat dan salam tentunya selalu kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah SAW, yang dimana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terbenam, yaitu minaz zulumati ilan nur. Tentunya di hari ini juga bertepatan dengan 21 April, ya, hari apa Nana? Nah, Hari Kartini. Nah, Hari Kartini ini beliau menjadi pahlawan nasional karena mengarang sebuah puisi, yaitu habis gelap terbitlah terang. Dan menurut sebuah kisah, puisi tersebut muncul, beliau terinspirasi dengan ayat yang tadi saya sebutkan, yaitu minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Maka dia tulis habis gelap terbitlah terang. Dan dalam catatan sejarah juga, Raden Ajeng Kartini mengaji dengan salah satu ulama besar di Semarang, yaitu Kiai Soleh Darat. Mungkin itu pengantar dari saya. Kita kembali ke kegiatan hari ini. Bersama saya sudah datang, sudah ada di samping saya salah satu ustadz cukup kondang di Kabupaten Berau. Beliau adalah Ustadz Ridho Anugrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sebelum Ustadz Ridho menyampaikan materinya, saya akan perkenalkan kembali, karena ada pemirsa selain dari MIN, tentunya juga ada pemirsa dari seluruh Indonesia yang menyaksikan channel YouTube MIN 1 Berau ini. Nama beliau Ridho Anugrah, dan dengan gelar Sarjana Pendidikan Magister Sosial. Dilahirkan di sebuah kota di Pulau Sumatera. Hari ini provinsinya namanya Bangka Belitung, ya Ustaz? Ya. Provinsi Bangka Belitung, di sebuah kota Pangkal Pinang. 2 Februari tahun 1992. Bagus sekali nih Ustaz tanggal lahirnya ini. Kebetulan ya. Beliau memiliki 1 orang istri baru, ya. Alhamdulillah. Dan 3 orang anak. Pendidikan formal tentunya ya dari SD, SMP, SMA. Dan sarjana pendidikan agama Islam dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Shiddiq, Bangka Belitung. Kemudian beliau juga melanjutkan di pasca sarjana hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dari profil yang ada sama saya. Motor hidup beliau, kita adalah Abdullah, taat kepada Allah adalah sumber kebahagiaan. Kita berikan aplaus kepada Ustaz Ridho. Tidak terlalu panjang, kembali nanti kita adakan interaksi. Dan jangan lupa anak-anakku di siswa-siswi MIN, siapkan kertas dan alat tulisnya. Nanti materi yang disampaikan Ustaz Ridho mohon dicatat dan nanti akan dikumpulkan sebagai tugas kepada wali kelasnya. Mungkin itu kita tidak. Selanjutnya kami mohonkan dengan hormat kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ridho Anugrah SPD MSOS untuk menyampaikan materi dalam kegiatan Pondok Pesantren Ramadan MIN 1 Berau di tahun 2021. Kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu Dewan Guru yang dirahmati Allah, insyaallah, para peserta didik MIN 1 Berau, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk berada di dalamnya sesuai dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan begitu spesial di tengah-tengah umat Islam. Saking spesialnya ketika kita memasuki bulan Sya'ban,
sebelum bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Mungkin ada dari saudara-saudara kita, anak-anaknya, mungkin pamannya, acilnya, Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya sampai ajalnya sebelum bisa masuk bulan Ramadan. Nah, kita hari ini dalam keadaan sehat, Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur hingga sampai Ramadan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih keutamaan bulan Ramadan? Yang pertama, kita sama-sama mengetahui ada amalan yang spesial yang dilakukan, yang diamalkan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia selama 1 bulan penuh, yakni amalan ibadah puasa, saum. Dalam bahasa Arabnya saum. Saum atau puasa pengertiannya adalah menahan diri mulai dari terbit fajar, waktu subuh, diperingatkan di waktu imsak, ya, dari semua hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti makan dan minum, hingga sampai terbenamnya fajar, waktu maghrib. Nah, ini pengertian atau definisi dari puasa. Kenapa puasa ini spesial? Di dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW sampaikan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, bukan puasa sunnah Senin Kamis, ya, atau puasa Daud, tapi puasa Ramadan, yakni puasa di bulan Ramadan. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman wahtisaban, ya, dengan iman dan pengharapan, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Maka ketika umat Islam mendengarkan hadis ini, semuanya termotivasi. Siapa sih yang tidak bisa terlepas dari dosa? Mungkin dalam 1 tahun sebelumnya, ya, pernah menzalimi orang, pernah berkata-kata kasar kepada orang tua. Mungkin dalam bulan-bulan sebelum Ramadan atau 1 tahun sebelumnya atau tahun-tahun kebelakang sering berantem antara kakak dan adiknya, atau ada umat Islam yang mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat, pasti takut karena Allah Subhanahu wa taala ancamkan, siapa yang berbuat maksiat maka akan dibalas, akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhirat nanti. Yang kita imani bahwa di akhirat nanti ada surga dan neraka. Jadi orang yang melakukan maksiat, orang yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu misalkan, pasti khawatir, pasti takut akan dosa-dosanya. Maka di bulan Ramadan ini selain minta ampunan kepada Allah, seluruh amal dikerjakan, seluruh ketaatan dilaksanakan, agar harapannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Nah, yang pertama, bahwa di bulan Ramadan ini ada amalan ibadah puasa yang khusus, spesial,
Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Anak-anak sekalian, ada yang sudah tahu hukum melaksanakan ibadah puasa itu apa? Nah, kalau sudah kelas 4 dan kelas 5 di pelajaran fikih dijelaskan hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Bagaimana bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Maka barang siapa yang tidak melaksanakannya, dia akan berdosa. Jadi kalau tadi kebalikannya, yang satu dengan iman kepada Allah, mengharapkan ampunannya, mengharapkan amalan puasanya diterima, sholat tarawihnya diterima, bacaan Qur'annya diterima, ini kebalikannya. Tidak menjalankan ibadah puasa, maka tambah dosa. Maka sangat rugi sekali ketika di bulan Ramadan Allah membukakan pintu ampunannya, menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Dia tidak bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa di bulan Ramadan, ya, di dalam hadis tadi kita laksanakan atas dasar apa tadi? Imanan wahtisaban. Keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua hal ini adalah fondasi dari pengamalan puasa kita. Banyak ayat di dalam Al-Quran mengkaitkan suatu amal dengan keimanan. Bahkan di dalam hadis Nabi disampaikannya, antara iman kepada hari akhirat, iman kepada Allah dengan berkata yang baik. Nah, siapa yang hafal hadisnya, ya? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Begitu juga ketika puasa Allah kaitkannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Bahkan di setiap Jumat ketika kita melaksanakan sholat Jumat, khatib berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, ya taatlah kepada Allah. Jadi ada hubungannya antara iman dan ketaatan. Orang yang melaksanakan puasa dengan iman, dia yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Lebih dari itu, dia yakin dirinya berasal dari Allah, dirinya diciptakan oleh Allah, bahwa Allah memerintahkannya berpuasa dan dia akan kembali kepada Allah, di mana amalnya akan dipertanggungjawabkan. Insya Allah dia akan menjaga puasanya. Tentunya menjaga puasa dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa hal-hal yang membatalkan puasa? Ya, makan, minum, dan seterusnya. Begitu juga selain menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya, dengan imannya dia juga akan menjaga puasanya dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasanya. Dia akan menjaga dirinya, menjaga puasanya dari hal-hal yang dapat menurunkan kualitas puasanya. Hal-hal yang membatalkan puasa antara lain makan, minum, muntah dengan secara sengaja, atau memasukkan cairan ke dalam lubang telinga. Itu beberapa hal yang dapat membatalkan puasa.
dia akan menjaga agar puasanya tidak batal. Begitu juga dengan imannya kepada Allah, dia akan menjaga hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasanya. Dia akan menjaga puasanya dari hal-hal yang dapat menurunkan kualitas puasanya di hadapan Allah. Apa saja hal-hal yang dapat menurunkan kualitas puasa di hadapan Allah? Dia berpuasa, tapi dia tidak menahan dirinya dari maksiat. Maksiat-maksiat kecil, apalagi maksiat-maksiat yang besar. Maka di dalam hadis disinggung oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang berpuasa tapi Allah tidak terima puasanya, yang didapatnya hanya lapar dan haus semata. Karena apa? Dia tidak menahan dirinya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Begitu juga ada hal-hal yang dapat mengurangi puasa kita, ya. Seperti misalkan dosa-dosa kecil, menggibah dosa, ya, bukan kecil tapi dosa. Atau kemudian berantem, bertengkar antara kakak sama adik, berkata kasar kepada orang tua, ini juga dapat mengurangi pahala puasa. Jadi sejoknya, semestinya, ya anak-anak sekalian ya, orang yang berpuasa itu dia dapat menahan dirinya dari ngambek kepada ibunya, ke mamanya. Ngambek, loh kok bisa Ustaz? Iya kan wajib taat kepada orang tua, ya. Biasanya kalau sudah ngambek, ya diperintahkan sama orang tua, tidak mau. Padahal di dalam Islam kita punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Jadi ternyata kalau kita ngambek, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua, itu bisa mengurangi, ya, pahala puasa kita. Mau pahala puasanya berkurang? Pasti tidak mau. Karena sudah bangun sahur, makan sahur, ya, mulai puasa dari sejak, ya, pagi terbitnya fajar sampai menahan lapar, menahan haus, akan sangat disayangkan kalau ternyata ada hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Nah, inilah, ya, satu keutamaan di bulan Ramadan, ya. Ada amalan puasa yang itu hanya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja, dan pahalanya ini tanpa batas. Jadi langsung Allah yang kasih pahalanya. Jadi kalau amalan sholat, ya, amalan sholat di masjid, ya, jamaah di masjid bagi laki-laki, dan amalan-amalan yang lain, loh, ada pahalanya sekian. Tapi kalau puasa, yang langsung menjawabnya, yang langsung mencatatnya, membalasnya, ya langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan ibadah puasa yang ada di dalamnya. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, jadi di bulan Ramadan ini, ya, kita berpuasa, kita isi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah, ya, karena keutamaan Ramadan yang lain masih banyak, ya, tapi Bapak bahas satu. Tadi puasa ini harus diamalkan sungguh-sungguh, ya. Tambah satu lagi, gitu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini amalan berlipat ganda. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Begitu bunyi hadis Nabi SAW. Jadi di bulan puasa ini bukan malah kita tambah lemes belajarnya. Pak Ustaz, kalau belajar dapat pahala? Oh, jelas sekali, ya. Apalagi di bulan Ramadan, kalau belajarnya mantap, belajarnya sungguh-sungguh, insya Allah pahalanya berlipat-lipat. Bacaan Quran, ya, belajar agama, ya, belajar fikih, belajar Quran hadis, ya, belajar matematika, semuanya, ya, berlipat-lipat pahalanya. Jadi kita semua anak-anak, ya, jadikan belajar itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah
sehingga akan menambah pahala kita di bulan Ramadan, ya. Sahur, ya, ini keutamaan di bulan Ramadan. Jadi waktu sahur adalah waktu yang penuh keberkahan. Jadi walaupun hanya makan kurma atau minum air, tetap bangun sahur. Bangun sahur, makan sahur, dan berdoa banyak-banyak, bersolawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bersolawat kepada Nabi, beristighfar, berdoa, ya. Berdoa kepada Allah, ya, minta dilancarkan belajarnya, minta dimudahkan hafalannya, ya. Minta kepada Allah agar menjadi anak yang tambah sayang, tambah soleh, tambah hormat kepada ibu guru, ya, tambah taat kepada orang tua. Jadi ini bulan Ramadan ini bulan yang spesial. Mudah-mudahan, ya, di bulan yang spesial ini, ketika kita sungguh-sungguh, ya, imanan wa ihtisaban tadi, ya, berpuasa karena Allah dan mengerjakan amal soleh, nanti, ya, setelah bulan Ramadan kita akan menjadi orang yang spesial juga. Ya, kata Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi finishnya, goalnya nanti ketika puasa penuh dan tambah soleh semuanya di bulan Ramadan, berusaha untuk tambah baik kepada bapak ibunya di rumah, tambah soleh pada bapak ibu gurunya, insya Allah goalnya nanti, ya, hasilnya nanti akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka satu Idul Fitri, ya, adalah satu Syawal, ya, setelah kita bulan Ramadan ini, ya, satu bulan penuh masuk ke hari Lebaran, satu Syawal disebut Idul Fitri, adalah dimana kita semua kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah, ya. Satu Syawal nanti adalah hari kemenangan. Kenapa disebut kemenangan? Ya, semuanya menang melawan hawa nafsunya. Hawa nafsu ngambeknya kepada orang tua, ya, hawa nafsu disuruh gosok gigi misalkan, malas-malas, itu kan hawa nafsu. Hawa nafsu bangun pagi, kalau pagi-pagi pengennya males-malesan, tapi banyak amal soleh yang kelewatan nih. Kalahkan hawa nafsunya. Nah, hawa nafsunya untuk tidak bertengkar sesama saudara, semuanya kalah hawa nafsunya. Nanti di bulan tanggal 1 Syawal, hari Lebaran, semuanya menjadi menang melawan hawa nafsunya. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat bagi semuanya. Demikian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah kita dengarkan bagaimana sebuah tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ridho. Ada banyak sekali anak-anak, ya. Ternyata keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini disampaikan oleh Ustadz Ridho tadi. Jangan lupa, kembali Bapak ingatkan bahwa materi dari Ustadz Ridho dicatat. Tadi juga ada satu hadis dan satu ayat yang juga mungkin bisa dihafalkan karena sebagian daripada inti dari ibadah bulan Ramadan ini. Tadi Bapak juga ada mencatat ada berapa ini Pak Ustadz, mungkin nanti juga saya tanyakan. Antara lain bahwa kita bersyukur sampai di bulan Ramadan ini, karena ini ada bulan yang banyak sekali keutamaannya, Ustaz, ya. Antara lain ibadah puasa ini ternyata fadilahnya bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dan nanti mudah-mudahan insya Allah kita semua anak-anakku sekalian di Idul Fitri kita bisa meraih kemenangan. Dan lupa tadi larangan-larangan, jangan pagi puasa siang sudah melanggar. Jadi mudah-mudahan kita semua hari ini bisa mendapatkan pahala. Jangan sampai hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kita nggak ada pahalanya. Dan tadi saya tertarik, Ustaz. Tadi kata Ustaz, jadi yang ngambek dan sebagainya, anak-anak ini kan hari ini, apalagi kita sudah hampir 1 tahun ini kita belajarnya, kita learning terus. Ya mudah-mudahan ibu-ibunya yang hari ini dampingi orang tuanya juga selamat Hari Kartini, ibu-ibu. Mudah-mudahan terus semangat mendampingi orang tuanya dan mudah-mudahan dari pahala juga, karena tadi ada salah satunya yang disampaikan oleh Ustaz Ridho bagaimana menaati orang tua itu. Jadi saya dulu ingat ketika saya juga masih di madrasah ada kata-kata itu birrul walidain. Nah, kira-kira makna dari menaati orang tua itu seperti apa, Ustaz? Islam mewajibkan kita untuk berbakti
kepada kedua orang tua. Jadi birrul walidain itu adalah seluruh bentuk ketaatan kepada kedua orang tua kita karena perintah Allah, memuliakannya, menghormatinya, mendoakannya. Ya. Bahkan kalau orang tua kita sudah meninggal, ya, mendoakannya, ya, kemudian menyambung silaturahmi dengan kakak dan adik dari orang tua kita, ya. Jadi wajib hukumnya, ya. Selama perintahnya bukan maksiat. Jadi misalkan kalau bapak ibunya di rumah perintahkan untuk tidak bermain game berlebihan, ya, game online berlebihan, itu wajib hukumnya. Nah, tapi kalau misalkan diperintah untuk meminum minuman keras, nah ini tidak wajib ditaati. Boleh itu, ya, jadi batasannya itu adalah halal dan haram. Jadi kalau orang tua memerintahkan yang haram itu tidak boleh. Tapi selain itu harus wajib ditaati. Misalkan orang tua membatasi, ya, penggunaan smartphone untuk belajar online, selebihnya tidak boleh, ya, bermain game online misalkan, atau berlebihan bermain game online, ini harus ditaati. Ini bentuk birrul walidain. Kalau diperintahkan untuk merapikan tempat tidur, ya, membantu menjaga adiknya di rumah, ini juga harus ditaati. Dan pahalanya insya Allah sangat besar, apalagi di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini ketika kita taat kepada kedua orang tua, ini sama saja mengamalkan suatu amalan yang fardu. Apa-apa amalan yang fardu yang wajib ini? Sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua. Jadi bukan hanya membaca Quran saja yang dapat pahala, atau bersedekah dan berinfak mendapatkan pahala, tapi, ya, mentaati kedua orang tua, pahalanya adalah pahala amalan wajib, dan ketika dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya sangat berlipat ganda. Luar biasa ternyata, ya. Jadi itu anak-anak, ya, selain kita taat kepada Allah, melakukan ibadah kita yang fardu, sholat wajib dan puasa Ramadan, ternyata ada perintah Allah juga, kita harus menaati orang tua kita. Dan tentunya ketika anak-anak disuruh belajar, ya harus taati karena itu bagian dari perintah orang tua. Dan sekali lagi kembali kami ingatkan, jangan lupa ini materi dicatat dan dirangkum dikumpulkan sebagai tugas. Kemudian mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini bisa diberikan kesehatan sehingga sampai di akhir Ramadan bisa melaksanakan ibadah yang lain, yaitu zakat fitrah, sehingga kita di 1 Syawal nanti meraih kemenangan dan kita kembali ke fitrah. Mungkin kegiatan hari ini sampai di sini, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini, like dan subscribe karena itu semua adalah gratis. Mudah-mudahan juga menjadi bagian dari pahala dari kita. Saya selaku pembawa acara dan teman-teman yang bertugas di hari ini berterima kasih tentunya kepada Ibu Kepala Madrasah yang telah mendukung kegiatan ini selama 3 hari ke depan. Dan mudah-mudahan di besok hari sampai hari Jumat kita masih di kegiatan hari ini. Tentunya saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada khilaf kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.